Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar materi menggambar poster, tugas tema 1 halaman 138. Video ini akan menjelaskan apa itu poster, lalu kriterianya, serta langkah-langkahnya. Semoga setelah menyimak video PowerPoint ini, kalian bisa menggambar poster dengan baik, serta memahami apa itu poster. Begitu ya anak-anak, mari kita lanjutkan. Sebelum kita belajar membuat poster, sebaiknya kita mengingat pengertian poster terlebih dahulu. Poster ialah iklan atau pengumuman yang berbentuk gambar atau tulisan yang ditempelkan di dinding atau di tembok di tempat-tempat umum yang strategis agar mudah dilihat dan diketahui banyak orang. Itu adalah definisi dari poster. Jadi poster kita itu harus semenarik mungkin karena akan ditempel di tempat-tempat umum dan dilihat orang. Ya. Jadi kalau kamu melihat ada iklan yang ditempel di dinding atau di tembok atau di tempat-tempat umum, ya, di perempatan jalan yang strategis, di sana banyak orang lalu lalang, maka di situ biasanya banyak orang memasang poster. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari poster, maka kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, kita akan membicarakan tujuan dari poster. Tujuan dari poster ialah untuk mengingatkan kembali serta mengarahkan pembaca pada tindakan tertentu. Poster juga dapat digunakan sebagai ajakan untuk melakukan sesuatu. Jadi, kalau membuat poster kita harus mempunyai tujuan. Tujuannya untuk apa membuat poster itu? Supaya juga yang membaca tahu tindakan apa yang dianjurkan atau yang diminta, sehingga pembacanya dapat melakukan tindakan yang ada di poster itu, sesuai dengan poster itu. Jadi, tujuan dari pembuatan poster ini sangatlah penting, karena kita akan mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya juga ada kalimat ajakannya, seperti mari, jaga, ya, bersihkan, ya, lindungi, ya. Banyak kalimat ajakan yang digunakan dalam membuat poster. Ya, kita pada kriteria poster. Yang pertama, tulisan harus jelas, ya. Kejelasan dan keterbacaan tulisan dalam poster sangat penting karena sarana utama untuk menyampaikan pesan dari sebuah poster adalah melalui tulisan dan gambar. Tulisan yang jelas dan mudah diingat, dimengerti, akan membuat pesan yang hendak kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Ya, kalimatnya harus singkat, jelas, dan padat. Yang kedua, kombinasi gambar dan tulisan. Tidak berlebihan, ya. Biasanya sebuah poster akan lebih baik jika dikombinasikan dengan gambar yang menarik. Namun jika gambar dan tulisan tersebut terlalu berlebihan, ya, hasilnya justru kurang baik. Sebagai contoh misalnya, terlalu banyaknya kombinasi warna dan peletakan tulisan yang tidak sesuai
akan menjadikan poster tampak ruwet dan semrawut. Jadi orang mau melihat itu, aduh, apa ini? Kok nggak enak dibaca, nggak enak dilihat, tata letaknya kurang bagus, ya. Lalu yang ketiga adalah kombinasi warna dengan tepat. Coba kita bayangkan, jika kita melihat poster yang background-nya warna putih dengan gambar atau tulisan warna kelabu atau kuning pucat. Apakah kira-kira tulisan atau gambar terlihat jelas? Ya, tidak ya. Maka kombinasi warna itu sangat penting juga dalam membuat poster. Ya, jadi ada 3 kriteria dalam membuat poster. Berikut langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, kita menentukan tema. Temanya apa? Kita harus tahu. Ya, kita harus tahu temanya apa. Temanya bisa saja contohnya kebersihan lingkungan. Nah, temanya bisa saja menjaga kebersihan selokan, ya. Temanya bisa saja menjaga kebersihan kelas, kebersihan kampung, ya. Ya, macam-macam untuk tema. Lalu yang kedua adalah merumuskan pesan atau amanat, ya. Kira-kira pesan dan amanat yang ingin disampaikan itu apa? Ya, supaya orang yang membaca itu dapat mengerti, oh dari pesan ini, dari poster ini, pesannya adalah kita diminta untuk melakukan ini supaya ya, supaya tidak terjadi ini. Begitu ya. Contoh, dari pesan poster ini kita diminta menjaga kebersihan kampung kita, ya. Supaya apa? Supaya kalau turun hujan, ya, kita tidak mengalami kebanjiran atau kampung kita biar terlihat indah, rapi, bersih, dan sehat. Yang ketiga adalah kita harus menggunakan kalimat efektif. Kalimatnya singkat, jelas, padat, dan tentu menarik. Karena poster itu kalimatnya harus menarik, ya, karena mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, menggunakan gambar yang mendukung tema dengan warna-warna yang menarik dan serasi. Jadi, kalau temanya tentang kebersihan, ya bisa saja kita menggambar ya yang mendukung dengan tema. Kita menggambar tong sampah, kita menggambar orang yang sedang menyapu, ya, atau kita menggambar lingkungan yang bersih begini, lalu lingkungan yang kurang bersih seperti ini. Jadi orang akan membandingkan dan melakukan apa yang diinginkan, yaitu lingkungan yang bersih. Begitu ya anak-anak. Berikut contoh poster kebersihan lingkungan. Ya, di sini digambar lingkungan yang bersih dengan ada papan yang bertuliskan jagalah kebersihan. Lalu ada tong sampah, di mana tong sampahnya juga ada tulisannya. Buanglah sampah pada tempatnya. Lingkungannya bersih, sampahnya dibuang pada tempatnya. Bagus juga ini poster ini. Ini contoh poster yang kedua. Temanya sama, kebersihan lingkungan. Wah, di sini ada yang menggambar ya, seorang anak perempuan yang mengatakan, "Stop membuang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan." Rupanya dia melihat anak laki-laki itu sedang membuang sampah sembarangan. Itu adalah perbuatan yang tidak baik ya, karena kita harus menjaga kebersihan lingkungan supaya kita bisa sehat dan terhindar dari segala penyakit. Ya, bagus poster ini.
Nah, setelah kalian melihat dan mendengar penjelasan tadi, maka tugas kalian adalah menggambar poster dengan tema kebersihan lingkungan di buku gambar A3 ya. Kalian boleh menggunakan imajinasimu ya. Bagaimana imajinasimu tentang kebersihan lingkungan ya. Kalian juga bisa melihat referensi-referensi poster ya. Tidak harus sama dengan poster yang ada di buku tema ya. Kembangkan imajinasimu. Lalu digambar, dibuat yang baik, warnanya penuh di blok ya. Dan kombinasi warnanya diperhatikan. Begitu ya untuk tugas pada hari ini, membuat poster, menggambar poster dengan tema kebersihan lingkungan. Selamat mengerjakan, tetap semangat.